wajib dibaca. Jadi kita harus membuat bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kalau tentang motivasi membuat PR. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya lebih mudah untuk memudahkan siswa memahami makna dan isi dari modulnya. Kemudian baru bahan atau modulnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi seperti soal-soal untuk membantu pemahamannya mengenai bahan dari modul tadi itu cukup dipahami atau tidak. Kemudian disajikan secara komunikasi. Jadi sekarang modul itu tidak bahasanya baku. Kadang-kadang ada bahasa ayo, ingat, kemudian ada gambar, ada juga yang bagus untuk nanti ke link YouTube atau link Google gitu ya. Jadi supaya siswa kita bisa berinteraksi. Kemudian bisa juga modul ini memang untuk menghadirkan peran pengajar. Ya, jadi kan sekarang zamannya e-learning seperti ruang belajar, ruang guru gitu ya. Kemudian cakupan bahasanya harus fokus dan terukur. Jadi bahasanya mengukur apa, kemampuan apa. Nanti soalnya untuk mengukur itu. Kemudian karakteristik dari modul itu harus mementingkan aktivitas dari siswanya. Ya. Baik, indikator modul yang bagus itu adalah ada akurasi atau kecermatannya, ada tepat. Kemudian apakah ini cukup enggak? Kalau terlalu banyak, siswanya jenuh, dipecah goalnya supaya mudah pemahaman siswa. Apalagi di sini SMK. Biasanya SMK itu lebih ke arah praktek ya, siswanya ya lebih mudah ke arah praktek dibandingkan secara teori. Jadi jangan terlalu padat, lebih banyak gambar, visual, mungkin itu membantu siswa. Kemudian supaya konflik terbaca, kita memastikan bahwa yang kita sampaikan di modul itu wajib dibaca. Jadi kita harus membuat bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Kalau SD beda, SMP beda ya, dengan mahasiswa beda. Kemudian ada ilustrasi, ada desain warna dari buku itu juga berpengaruh. Ya, jadi berpengaruh. Kalau dananya untuk menerbitkan buku susah atau menerbitkan modul susah, bisa di modul. Ya, jadi pakainya sekarang anak-anak sudah pakai HP ya, di WA boleh diterbitkan untuk modul ini. Kemudian ini topik materi pembelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah lumayan expert ya di sini karena Bapak Ibu guru ini sudah biasa membuat, ada pendahuluannya, kira-kira apa kompetensi yang mau diambil, kemudian apa yang diharapkan, kemudian mulai pembelajaran, misalnya dari orang contoh, kemudian ada rangkuman, tapi sebelum rangkuman ada latihan dulu, kemudian setelah rangkuman ada tes formatifnya ya. Kemudian umpan balik ini bisa soal seperti fitness dan kontes gitu ya, untuk melihat pembelajaran kedua dan yang lain. Kalau ada mau diberi kunci jawaban di akhir, karena kalau siswanya smart dia akan membaca sampai akhir seperti kuncinya. Tapi kalau tidak, biasanya siswa nggak tahu, nanya-nanya, berarti belum membaca. Itu indikator kita untuk mengukur si siswanya ini baca modul kita enggak ya. Jangan pas setelah super langsung dikasih kunci jawaban. Dan yang berikutnya, modul itu menyesuaikan perkembangan, pendekatannya adalah pembelajaran bahkan dan bagian baik. Nah ini secara teorinya ya, di skip saja, mungkin tidak ada slide-nya, ini di skip saja, tidak ada peraturannya tentang modul. Nah sekarang modul itu yang model terbaru atau model Century Skill 21 ini adalah tentang case method dan project method. Mungkin Bapak Ibu lebih banyak menggunakan PBL atau project method untuk pelajaran yang bersifat praktek.
Nah, pelajaran yang bersifat mata pelajaran yang bersifat teori itu biasanya adalah case method. Kita pakai case method. Jadi kasus. Jadi berangkat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya adalah misalnya ini. AC kalau pembayaran listrik pada bulan ini misalnya 300, kemudian setelah memasang AC kemudian memasang misalnya si A rumahnya atau pada bulan pertama dia memakai AC, memakai setrika, misalnya kalau AC di sini susah mungkin kipas angin, kemudian setrika, kemudian misalnya kulkas, itu dalam di malam hari, nyetrika di malam hari, bayar listriknya 1 bulan misalnya 400.000. Kemudian terus pada bulan berikutnya menyetrikanya kegiatannya dilakukannya di siang hari. Biayanya berapa? Mana kalau misalnya nggak usah disebut di pancing siswanya karena ini tentang ini ya. Jadi mana yang lebih hemat energi? Mana yang lebih hemat energi? Apakah dilakukannya bersamaan atau tidak? Yang bergantian, gitu ya. Jadi pasti biaya listriknya akan berbeda kalau bersamaan dipakainya dengan tidak. Atau misalnya AC suhu berapa yang hemat? Ya, suhu berapa yang hemat? Misalnya di atas 25 derajat, kalau suhu lagi dingin di atas 25 derajat misalnya, saya orang kampung dari Tegal misalnya, susah misalnya kena udara AC kalau kipasannya bisa di atas 26 biasanya saya pakai, tapi ternyata itu adalah membuat AC cepat rusak dan malah boros karena cepat mati nyala. Jadi mikro kan jadi lebih boros ya. Jadi suhu yang optimal itu adalah maksimal di 25 derajat untuk AC biasanya. Baik, itu contoh-contoh case yang bisa diambil Bapak Ibu untuk misalnya memahami supaya kita membuat peralatan supaya hemat energi seperti apa misalnya begitu. Dipancing dari setrika. Nah, ini ada contoh yang merupakan kasus yang mana misalnya kasus geprek bensu. Kemarin ada masalah dengan haki ya, dengan persoalan haki. Kemudian saya juga ada masalah. Kemudian nah di sini ada kodok zaman dulu ada ya begini, tapi sekarang sudah menghilang karena dia nggak mau berinovasi, maunya dengan teknologi. Karena kodok biasanya dari Jepang. Kalau orang Jepang itu habitnya adalah dia tidak selalu selalu memaknai segala sesuatu dengan lebih lebih aware atau tidak terlalu kalau tetap gitu, setia gitu ya, lebih setia gitu ya. Jadi dia tetap dengan kesetiaannya, ini yang versi ini, tapi zaman sekarang sudah tidak bisa ya, sudah tidak bisa. Akhirnya ini, nah Nokia juga sama, tidak mau bersaing dengan yang bentuknya yang sekarang kan Samsung, kemudian ya banyak hal. Nah ini akhirnya jadi terpikir kalau misalnya teknologinya tidak mau berkembang dengan cepat. Ini contoh kasusnya. Kemudian misalnya ini daya beli kalau di tengah kondisi COVID seperti apa daya belinya, kalau barangkali ada yang mata pelajaran tentang kewirausahaan ya. Kemudian TV sudah tidak tepat lagi zaman sekarang, pada menontonnya di YouTube ya. Jadi sudah teknologi berkembangnya dengan sangat cepat, apalagi prodi Bapak Ibu, jurusan Bapak Ibu ini kaitannya dengan perkembangan yang sangat cepat, dinamis ya. Jadi harus Bapak Ibu rajin membaca Google supaya punya informasi yang terupdate begitu ya. Dan kemudian apa sih itu kasus itu? Ada 3 hal. Ada yang narasinya mengandung informasi, kemudian disuruh siswanya menganalisis. Bapak itu buat informasi begini kondisinya. Ada satu keluarga pasang listrik bersamaan nyetrika di siang hari, satu keluarganya di malam hari nyetrikanya saat lampu menyala, yang satunya saat lampu tidak menyala. Mana yang lebih hemat?
Itu ya kasus yang Bapak Ibu lemparkan ke siswa. Kemudian siswa disuruh menganalisis alasannya kenapa begitu. Nah itu kasus yang pertama. Jadi dievaluasi. Jadi boleh ambil sumber referensinya dari mana saja misalnya ditampilkan. Nah kasus yang kedua adalah melibatkan situasi di mana keputusan atau masalah tadi itu dilihat dari kebijakan. Oh menurut kebijakan ini harusnya begini begitu. Entah kebijakan tentang keamanan, safety untuk listrik, nggak boleh colokan misalnya 4, kalau misalnya colokannya banyak-banyak jadi jebol, atau misalnya terlalu besar pemakaian sementara daya listriknya tinggi jadi panas, akhirnya MCB-nya meleleh begitu ya. Jadi harus ada ininya. Kemudian kasus yang efektif biasanya didasarkan pada peristiwa yang nyata tetapi dapat ditarik dari masa kini atau lalu. Jadi boleh pembelajaran kasus yang sudah lewat atau yang kira-kira nih trennya begini, boleh diambil dari situ. Jadi harus kita memang pintar-pintar untuk membuat studi kasus, membuat persoalan supaya siswanya lebih aktif untuk membahas. Nah nanti kasus yang terjadi tadi, siswa dipaksa untuk memecahkan seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur evaluasinya apakah dia mau membaca referensi yang banyak. Jadi tidak ada yang salah benar ya. Jadi persepsi siswanya kan berbeda. Saya memakai setrika di malam hari karena di siang hari bekerja supaya lebih produktif misalnya. Tapi kalau yang tidak produktif di pagi hari nyetrikanya supaya lebih hemat listriknya. Kalau di pagi hari dipaksakan semua orang harus menyetrika di pagi hari supaya lebih hemat, nanti dia nggak bisa kerja. Jadi tidak salah antara jawaban yang menyetrika di pagi dan yang malam, itu tidak ada yang salah. Tergantung persepsinya si siswanya, analisisnya si siswanya, kondisinya mau seperti apa. Nah itu yang Bapak Ibu harus ukur begitu ya. Jadi zaman sekarang karena kasus ini tidak ada betul dan tidak, tapi berdasarkan situasi dan dasarnya. Yang penting ada dikeluarkan dasarnya oleh si siswanya tadi. Supaya siswa ini berpikir lebih komunikatif, lebih kritis, karena hal itu yang dipakai oleh dunia kerja, biasanya bagi siswa SMK. Baik, kemampuannya adalah untuk memecahkan kasus itu biasanya harus ada informasi, harus ada analisisnya, terus informasi atau masalahnya mau kompleks atau tidak, kemudian harus ada peluang untuk menyelesaikan itu kasus. Itu yang Bapak Ibu nilai, peluang untuk menciptakan kasus tadi apa? Dari referensinya, dari narasi atau analisisnya dia, sedalam apa, seperti apa, apakah lingkungan juga ditelusuri, ya. Baik. Kompetensi ini secara teorinya ya. Yang penting ada komunikasi, ada soft skill, kemudian ada long term. Ya, jadi yang penting ada sustainable. Jadi harus ke depan tuh siswanya mau belajar memperbaiki atau berkelanjutan. Oke. Ini tadi sudah kayaknya aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini teorinya ya untuk menyelesaikan masalah, juga untuk memahami pengetahuan, kemudian juga sebagai case metode-nya. Nah ini biasanya ini Bapak Ibu coba perhatikan ini ya, biasanya ini teori taksonomi Bloom, kemudian ini ada piramida pengalaman belajar. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menjelaskan, itu yang diserap oleh siswa hanya 5%. Kalau dia membaca, siswanya disuruh membaca terlebih dahulu, dia dapat ilmu pemahamannya bisa terserap 10%. Kalau dia melihat, menonton, dia lebih bagus lagi 20%. Kalau Bapak Ibu menyuruh siswanya mendemokan, jadi praktek, ujian praktek, mata kuliah praktek, itu lebih bagus lagi yaitu 30%. Kalau setelah didemokan kemudian didiskusikan, jadi waktu praktek ini ada masalah apa, apakah kesolder atau jaringannya waktu bikin rancangan desainnya bermasalah atau tidak, didiskusikan di grup, itu bisa pemahamannya oleh siswa itu bisa sampai 50%. Kemudian kalau dia melakukan, nah kalau melakukan jadi yang demonstrasi yang 30% Bapak Ibu yang mempraktekkan.
Nah, kalau siswanya yang melakukan itu bisa pemahamannya sampai 75%. Nah, kalau siswanya disuruh menerangkan dalam bentuk misalnya setelah bikin proyek mereka suruh presentasi, jelasin ke temennya atau jelasin ke bapak ibu. Nah, itu pemahamannya lebih bagus lagi, yaitu sebesar 90%. Jadinya selain itu komunikasi skill ya, jadi si siswanya tadi bisa untuk latihan itu. Baik. Nah, ini beberapa jenis kasus pengalaman belajar tapi sudah saya nanti mungkin bapak ibu bisa ikut ke arah mana ya, kasus yang terarah atau kasus yang berdilema, kemudian berikutnya atau penggalan kasus atau analisis yang tadi kebanyakan saya menerangkan analisis kasus yang bermasalah ya. Nah, ini strategi pembelajaran untuk memecahkan kasus. Nah, kalau debat harus dikembangkan keterampilan berpikir. Nah, perannya guru seperti apa, partisipasi siswa, sama capaian belajarnya. Baik, itu yang berikutnya. Ini kalau bermain peran atau bentuknya, jadi waktu dulu saya SMA itu waktu mempelajari tentang DNA itu dibikin seperti drama. Jadi saya seolah jadi apa, menjadi apa, terus membuat rangkaian mana khususnya. Jadi itu semacam drama untuk barangkali kalau rangkaian bisa dibuat seperti drama itu strategi adalah bermain peran atau public hearing. Ini ada juga tentang jigsaw, kemudian ada juga tentang ALS. Nah, ini penyusunan FPS metodenya, Bapak Ibu mungkin dari CPL, CPNK sampai assessmentnya. Baik, yang berikutnya ini teorinya ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah paham. Ini contoh yang tadi saya bicarakan, pemutaran kasus itu harus mampu mendeskripsikan, siswanya harus dinilai, deskripsikan kasusnya apa, kemudian diidentifikasikan kasusnya atau masalahnya apa, dianalisis, kemudian ditetapkan masalahnya apa, cari solusinya, baru tetapkan, oke, berarti saya pilih jam pagi atau malam memberikannya, misalnya begitu. Kemudian yang kedua adalah tentang PBL atau Project Based Learning. Nah, PBL ini adalah mahasiswanya praktek, melakukan proyek, membuat proyek. Jadi intinya seperti itu. Jadi membuat proyek. Jadi si siswanya itu aktif membuat proyek kecil, misalnya membuat seperti jaringan atau bikin rancangan desain, misalnya apa ya namanya kalau di elektro ya, di jaringan. Jadi kayak kemarin bikin game seperti apa, karena ada yang lombanya game untuk siswa dia bisa dari kementerian tuh kalau mau bikin proposal game. Jadi siswanya jangan hanya bermain game, tapi suruh ciptakan game supaya biar bisa di upload untuk didanai begitu ya sama kementerian. Lumayan besar sampai jutaan, malah puluhan juta. Nah, ini kenapa PBL, supaya dampak ke siswa adalah siswa punya kemampuan tentang konten, punya pengalaman, sehingga tadi pemahamannya bisa sampai 75% atau dari 90%. Jadi PBL itu ranahnya di yang 75%, 90%. Kalau dia mampu bentuknya mempresentasikan 90%, tetapi kalau hanya membuat berarti 75%. Baik, ini ada masalah atau pertanyaan yang menantang, kemudian diteliti, kemudian apakah ini proyeknya asli atau tidak, apa komunitas dari yang lain. Boleh nyontek, mungkin proyeknya nggak real beneran ini, tapi ada pembedanya. Apa bedanya? Apa uniknya? Karena sifat proyek itu unik. Bedanya apa dengan yang referensinya? Begitu ya. Jadi siswa boleh nyontek, tapi yang smart, jangan nyontek habis begitu ya. Karena kan zaman sekarang disuruh inovasi agak susah. Tapi kadang-kala saya boleh bercerita kalau kita mau melakukan inovasi, kita bergabung dengan anak kecil. Anak saya 2 tahun umurnya sudah bilang bahwa kenapa kita tidak punya mobil, karena mama dan aku nggak bisa nyetir mobil. Kalau begitu saya mau menciptakan mobil yang bisa jalan sendiri. Saat itu belum ada mobil yang bisa nyetir. Begitu dia umur 5 tahun baru diciptakan, baru mau uji coba mobil yang bisa nyetir sendiri. Waktu dia menciptakan gagasan itu sama abinya diketawain. Saya bilang nggak apa-apa, kamu berarti belajar matematika dan IPA. Nanti lebih spesifiknya ke fisika. Belajar aja itu namanya robotik.
Tapi saya nggak paham, tapi tetap. Nah itu ide-ide yang kemarin idenya adalah, kan gang kecil kalau mobilnya besar susah, kenapa nggak bisa dilipat jadi motor? Ya idenya bagus juga, bisa tahu 10 tahun kemudian akan ada mobil yang bisa jadi motor. Saya bilang mesin biasanya di depan, dulu mesin di belakang, kemudian pindah ke depan. Siapa tahu mesinnya di samping, jadi bisa dilipat jadi motor. Dan kita nggak tahu ya, namanya anak kecil inovasinya. Kalau mau inovasi, bergabunglah dengan anak kecil. Kalau membuat sebuah masalah atau studi kasus, bergaulnya dengan orang tua, karena pengalamannya lebih banyak, jadi bijaksana. Itu yang biasanya saya terapkan. Kemudian ada pilihan siswa, membuat pilihan apakah treatment yang pertama, kedua, atau enggak, kemudian direfleksi mana yang paling efektif, kemudian dikritik, kemudian direvisi berdasarkan referensinya. Kemudian baru ini dipresentasikan. Nah kalau udah sampai presentasi udah 90% pemahamannya, karena kita men-teach atau mengajarkan ke orang, jadi dia lebih paham. Ini secara teori dari standar PDL, yang penting ada pengetahuan, ada pemahaman. Ini kita ada rencana, kemudian dicek dengan standarnya, kemudian dibangun budaya untuk mempraktekkan. Kemudian aktivitasnya dikelola supaya siswa bisa belajar untuk sebagai pegangannya dia, kemudian bisa menilai pembelajaran dari siswa. Nah, slide yang berikutnya adalah selama dia menentukan melakukan pembelajaran, Bapak Ibu guru itu hanya sebagai pelatihnya, sebagai ini kalau miring meja yang dilurusin, konsepnya miring nih harusnya begini, coba kamu baca yang tentang ini, coba buku ini dibaca supaya mahasiswa tetap ada itu kalau merancangnya kejauhan. Tapi kalau selama siswa berinovasi nggak apa-apa, biarkan saja, siapa tahu ide itu terencana nantinya terrealisasi ya. Kadang kan mereka out of the box ya, di luar ini kemampuannya. Begitu mungkin Bapak Ibu. Jadi ini cara penilaiannya. Jadi boleh Bapak Ibu buat mungkin atau portofolio komponennya apa saja, presentasi, kemudian bagaimana dia referensinya, gimana cara menganalisisnya, cara memecahkan kasusnya seperti apa. Nah itu Bapak Ibu yang membuat bentuknya. Oke. Ini jenis rubriknya bisa analitik, bisa holistik, ya. Kalau holistik berarti keseluruhan, kalau analitik perbagian. Ini contoh rubrik yang bisa Bapak Ibu pakai. Nilai 4 bagus, nilai 1 kurang, ya. Ini contoh yang bentuknya rubrik untuk presentasi. Ini adalah untuk yang kerja tim, rubriknya contohnya ini. Kemudian untuk yang rubrik secara umum dari semua modul 1 sampai terakhir ya. Kalau tadi tempat, kemudian ini portofolionya ada perkembangan, ada showcase, ada yang secara keseluruhan. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, karena pengalaman Bapak Ibu mungkin lebih jauh, lebih banyak daripada saya, karena saya dari mahasiswa juga yang saya bilang kalau kita kan silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Mungkin saya pertanyaan kali ya, supaya tidak terlalu sore, karena saya dengar dari Pak kalau sore di sini bukan mau ngomong. Kalau sore akan ada banjir rob ya biasa ya di Bangsa. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, alhamdulillah beralamin. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di WA saja misalnya, atau bisa ke email. Kalau mau bertanya nanti ada dari panitia akan memberikan narasumber kontaknya dan WA-nya mungkin dan atau emailnya, supaya apabila ada pertanyaan bisa langsung dia. Dan ini ada questionnaire, boleh diisi Bapak Ibu seperti apa pemahamannya setelah saya memberikan. Terima kasih banyak untuk atensinya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.